Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Yolanda SSMPD selaku dosen mata kuliah penyuntingan, dan teman-teman yang saya cintai dan teman-teman yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan lahir batin. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mata kuliah penyuntingan dengan tema tanda koreksi yang digunakan. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kami kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Badi, ada saudari Aulia Dwi Insani, dan ada saudari Yuni Indriastuti. Saya Yuni Indrasuti Permatasari dengan NPM 201921500523 ingin membahas tentang pengertian tanda koreksi. Arti kata koreksi adalah perbaikan atau pembetulan. Tanda koreksi adalah suatu tanda kode untuk membetulkan suatu tulisan pada sebuah naskah apabila ada kesalahan dalam penulisannya. Tanda koreksi sangat penting dalam penulisan sebuah naskah, sebab penulisan naskah biasanya dikonsep terlebih dahulu. Bila dalam penulisan konsep terdapat kesalahan, maka dapat dibetulkan dengan cara memberi tanda koreksi pada kata atau kalimat yang salah. Dengan menggunakan tanda-tanda koreksi, akan mudah untuk memperbaiki naskah yang telah dikonsep. Di slide selanjutnya, dalam tugasnya sehari-hari, seorang penyunting naskah menggunakan tanda-tanda koreksi. Sebenarnya, tidak ada suatu keharusan bagi seorang penyunting menggunakan tanda koreksi begini atau tanda koreksi begitu dalam menyunting naskah. Tanda-tanda koreksi digunakan dalam penyuntingan dapat diciptakan sendiri oleh penyunting, asalkan dapat dipahami oleh pengetik naskah suntingan atau tukang set naskah. Oleh karena itu, dalam penyuntingan dikenal adanya selingkung. Sehubungan dengan itu, penyunting harus menjelaskan arti tanda-tanda yang digunakan kepada pengetik atau tukang set naskah. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam tanda koreksi dan fungsinya. Yang pertama, tanda garis miring, tanda penunjuk koreksi. Tanda ini digunakan untuk menunjukkan tempat atau bagian yang harus dikoreksi. Yang kedua, tanda checklist atau centang, tanda untuk penulisan kata yang tidak perlu spasi. Yang ketiga, tanda titik-titik panjang digunakan untuk menyatakan bahwa kata yang terlanjur dicoret, dibatalkan, dan dinyatakan hidup kembali. Contoh, sangat tidak setuju menjadi sangat tidak setuju. Berarti ada spasinya. Yang keempat, garis di bawah digunakan untuk menggarisbawahi kata atau kalimat yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah seperti Wilujeng Sumping. Dalam bahasa Sunda berarti selamat datang harus diubah menjadi Wilujeng Sumping. Ada tanda garis di bawahnya Wilujeng Sumping. Yang kelima, tanda lingkaran. Tanda digunakan untuk melingkari singkatan yang ditulis panjang. Misalnya, SPT dilingkarin seharusnya menjadi seperti. Yang keenam, tanda panah atas ke arah bawah atau tanda panah bawah ke arah bawah ini digunakan untuk menggantikan huruf yang salah. Misalnya pada kata itu, seharusnya huruf I tetapi ditulis huruf K. Atau huruf tersebut seharusnya kecil tetapi bercetak kapital. Misalnya kata pengakaman harus diubah menjadi pengalaman. Atau ungkapan bertaraf internasional seharusnya diubah menjadi bertaraf internasional. Jadi, tanda tersebut ditaruh di sela huruf P dan A untuk menandakan bahwa huruf tersebut salah. Selanjutnya yang ketujuh, tanda garis lengkung atas atau garis lengkung atas bawah digunakan untuk merapatkan huruf atau kata yang renggang. Misalnya, dilipat, spasi, gandakan, atau dispasi, gandakan. Harus ditulis sambung menjadi dilipat gandakan atau digandakan. Baik, selanjutnya yang ke-8, pada tanda Z atau Z terbalik digunakan untuk menukar letak huruf atau letak kata yang susunannya salah. Misalnya ketiak,
dan saya akan laporkan. Harusnya kata tersebut diubah menjadi ketika dan saya laporkan. Selanjutnya yang ke-9, tanda panah atas ke arah kiri atau tanda panah ke arah sebaliknya ini digunakan untuk memindahkan letak kata atau kalimat menurut anak panah. Misalnya, tenggang rasa dalam bahasa Indonesia berpadanan dengan tepak selira dalam bahasa Jawa. Dan yang ke-10, tanda T terbalik atau tanda seperti huruf I besar ini digunakan untuk meregangkan huruf atau kata yang tertulis rapat. Misalnya, di, sana, sini, atau ke kota harus diubah menjadi di spasi sana, sini, atau ke spasi kota. Yang ke-11, tanda seperti huruf Y. Tanda ini digunakan untuk memperlebar jarak baris. Dan yang ke-12, tanda garis 2 di bawah. Tanda ini digunakan untuk menyatakan bahwa huruf atau kata tersebut harus dicetak lebih tebal. Digunakan untuk mengurangi jarak baris, misalnya kita bisa lihat di PPT Universitas Indah Prasta PGRI, Jalan Nangka nomor 58C, Jagakarsa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan harus diubah menjadi Universitas Indah Prasta PGRI, Jalan Nangka nomor 58C, Jagakarsa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tanda digunakan untuk menambah tanda hubung pada kata ulang atau ungkapan yang harus diberi tanda hubung. Misalnya kata ulang secara terus menerus harus diubah menjadi secara terus menerus. Tanda atau digunakan untuk menolong kalimat atau paragraf ke arah kiri atau ke arah kanan. Dalam hubungan ini, Drucker 1986 halaman 12 mengatakan sebagai berikut. Dewasa ini lembaga-lembaga pelayanan masyarakat harus sepenuhnya berdiri, wira swasta dan inovatif seperti dunia bisnis pada umumnya. Bahkan kegunaan pembahan harus melebihi perubahan pesat dalam kehidupan masyarakat. Ideologi dan ekonomi kian menurun, memacu, dan sekaligus memberi planning, memberi peluang yang lebih besar karena keharusan tersebut. Pernyataan itu diubah menjadi sebagai berikut. Dalam hubungan ini, Raka 1986 halaman 12 mengatakan sebagai berikut. Dewasa ini lembaga-lembaga pelayanan masyarakat harus sepenuhnya berdiri, wira swasta dan inovatif seperti dunia bisnis pada umumnya. Bahkan kegunaan perubahan harus melebihi perubahan pesat dalam kehidupan masyarakat. Ideologi dan ekonomi kian memacu dan sekaligus memberi peluang lebih besar ke arah keharusan tersebut. Selanjutnya, tanda koreksi dan fungsinya, ya teman-teman bisa dilihat di PPT. Tanda atau digunakan untuk menyisipkan kata atau kelompok kata seperti dalam pemeriksaan berwajib harus diubah menjadi dalam pemeriksaan yang berwajib. Selanjutnya, tanda atau digunakan untuk menghilangkan huruf atau kata yang tidak perlu. Misalnya, sangat indah harus diubah menjadi sangat indah. Selanjutnya, tanda digunakan untuk menyambungkan kalimat menjadi satu paragraf karena kalimat tersebut mengupas ide yang sama. Terdapat sejumlah istilah yang lazim dipakai dalam dunia penerbitan dan percetakan. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Kita bisa lihat di PPT, istilah bold, italic, cap, dan cursive yang artinya huruf tebal, huruf miring, kapital atau huruf besar. Selanjutnya, pada slide terakhir, pada dasarnya setiap penyunting dapat menentukan dan menggunakan tanda koreksi sendiri yang dianggap paling praktis. Yang terpenting, tanda koreksi yang ditentukan tersebut dapat digunakan secara konsisten dari halaman pertama hingga halaman terakhir naskah. Kemudian, tanda koreksi yang dipilih tersebut dijelaskan kepada petugas yang akan mengetik ulang
mengetik ulang naskah yang sudah disunting tersebut. Pada hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman, kepada Ibu Yolanda yang telah mempersilahkan kelompok kami presentasi pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman, sahabat-sahabatku dapat paham atau mengerti materi yang kami sampaikan. Sekiranya ada kritik, saran, boleh ditanyakan kepada kelompok kami. Mungkin ada dari teman-teman ada yang belum paham, ada yang belum mengerti. Insya Allah kami dapat menjelaskan pertanyaan atau kritik, saran dari teman-teman. Cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.